Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Krisnanda Wisnu Wijanarko, NIM 12, akan mereview peralatan medis yang ada di ruang IGD. Apa saja sih peralatan medis yang ada di ruang IGD? Mari kita simak. Ya, yang pertama yaitu tensimeter. Tensimeter merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Dengan mengetahui berapa tekanan darah kita, kita dapat menilai apakah tekanan darah atau tensi kita itu normal atau tidak. Tensi normal orang dewasa yaitu dengan nilai 100 sampai 130 mmHg untuk tekanan sistolik dan 60 sampai 90 mmHg untuk tekanan diastolik. Tekanan darah ini menjadi syarat yang paling umum dilakukan terutama jika Anda ingin melakukan operasi. Berdasarkan pengertiannya, tekanan sistolik adalah tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Tekanan diastolik adalah tekanan darah saat jantung sedang relaksasi atau beristirahat. Untuk selanjutnya yaitu stetoskop. Stetoskop merupakan alat bantu pemeriksaan yang umum dilakukan atau digunakan oleh dokter. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Stetoskop mempunyai bagian-bagian penting, yaitu ada earpiece, bagian yang didekatkan dengan telinga atau bagian untuk mendengar. Ya, terus selanjutnya ada tubing. Tubing adalah bagian penghubung antara bel dan juga earpiece. Ada bagian bel, yaitu bagian seperti lonceng, dan bagian diafragma. Diafragma ini adalah bagian seperti membran tipis yang terbuat dari plastik biasanya. Alat yang selanjutnya yaitu termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Alat ini memanfaatkan termometrik dari zat, yaitu perubahan dari sifat zat yang disebabkan karena perubahan suhu dari zat tersebut. Termometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur maupun perubahan suhu. Kata termometer berasal dari bahasa Latin yaitu thermo, yang artinya panas, dan meter yang artinya untuk mengukur. Termometer sendiri terdapat beberapa macam, yaitu termometer air raksa, termometer alkohol, dan juga termometer digital. Alat yang selanjutnya adalah DC shock atau defibrillator. Alat kejut listrik atau defibrillator digunakan untuk menghentikan irama jantung yang tidak normal. Dengan ini, irama jantung pasien dapat kembali optimal dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung merupakan organ yang terdiri dari 4 ruang dan tersusun atas otot-otot yang bekerja seperti pompa. Untuk berfungsi sebagaimana mestinya, otot jantung perlu sumber energi dari aliran listrik yang menyuplai ke ruang jantung. Aliran listrik inilah yang menghasilkan denyut jantung. Gangguan pada aliran listrik dapat menyebabkan denyut dan irama jantung menjadi tidak normal. Defibrilasi akan mengirimkan aliran listrik yang menyebabkan sel jantung berkontraksi pada satu waktu. Akibatnya, denyut jantung berhenti dan jantung dapat kembali memulai irama yang normal. Ya, alat yang selanjutnya adalah pasien monitor atau bedside monitor. Bedside monitor adalah suatu alat yang digunakan untuk memonitor beberapa informasi yang penting pada pasien, yaitu berupa detak jantung, nadi, tekanan darah, temperatur, bentuk pulsa jantung secara terus-menerus.
Di dalam istilah pasien monitor ini, kita mengetahui beberapa parameter. Yang diperiksa parameter itu antara lain ada EKG, ada respirasi, ada saturasi darah atau kadar oksigen dalam darah, ada tensi, dan juga temperatur suhu pasien. Nah, di sebelah ini terdapat contoh gambar dari alat pasien monitor atau bedside monitor. Kita bisa lihat nilai yang paling atas sendiri itu menentukan nilai dari lifetime EKG dari pasien. Yang bawah dari EKG kita dapat mengetahui itu merupakan nilai lifetime dari tekanan darah dari pasien. Sedangkan di bawahnya kita dapat mengetahui itu adalah nilai kadar oksigen dalam darah yang terdapat pada pasien. Dan juga kita dapat melihat di bawahnya lagi itu merupakan nilai dari respirasi pada pasien. Dan yang paling bawah sendiri merupakan temperatur yang ada pada tubuh pasien. Alat yang selanjutnya yaitu ECG atau elektrokardiogram. Secara luas, ECG dikenal dengan istilah EKG atau ECG. Elektrokardiogram merupakan kegiatan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Tes tersebut merekam aktivitas listrik dari jantung. Pada batas tertentu, mengidentifikasi jika ada peredaran atau aliran darah yang tidak normal. EKG memberikan gambaran ukuran dan bentuk hati dengan baik. Jantung adalah satu organ otot paling besar dan dibagi menjadi 4 bilik. Bilik atas disebut atrium kanan dan kiri, dan bilik bawah adalah ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jadi, alat ini digunakan untuk mendiagnosa atau mengidentifikasi bagaimana cara kerja jantung, apakah kerja jantung pada pasien itu normal atau tidak normal. Dinyatakan dalam bentuk grafik pulsa yang dikeluarkan oleh alat ECG. Alat yang selanjutnya adalah X-ray mobile. X-ray mobile adalah satu alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam pada pasien dengan bantuan sinar X dengan pembangkit tegangan yang tinggi. Merupakan seperti pengisian muatan pada kondensator, sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai. Digunakan untuk tindakan radiografi dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Alat X-ray mobile ini lain dengan alat X-ray konvensional. Alat X-ray konvensional memanfaatkan daya tegangan tinggi yang langsung dari sumber tegangan di rumah sakit. Sedangkan alat X-ray mobile ini dia memanfaatkan kondensator di penyimpanan tegangan dengan baterai. Alat selanjutnya yaitu adalah infus pump. Alat infus pump adalah perangkat medis yang digunakan untuk memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil, dan dapat digunakan untuk memberikan nutrisi atau obat seperti insulin atau hormon lainnya seperti antibiotik, obat kemoterapi, dan penghilang rasa sakit dengan cara yang terkendali. Jadi alat infus pump ini dia bisa disetting sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi alat ini tidak lagi menyeting infus dengan manual, tetapi perawat atau tenaga medis bisa memberikan input pada alat infus pump berapa
jumlah cc yang diberikan pada pasien atau berapa besar obat yang masuk ke dalam pasien tiap menit atau tiap detiknya gitu. Alat yang selanjutnya yaitu sharing pump. Alat ini hampir sama seperti infus pump. Kalau kita boleh mengambil definisi secara bebas, sharing pump adalah alat peralatan medis atau alat kesehatan yang digunakan untuk mengatur proses penyuntikan atau masuknya cairan obat ke dalam tubuh pasien dengan kuantitas dan dengan waktu tertentu. Jadi sharing pump ini digunakan bersamaan dengan alat lain, yaitu sharing disposable atau yang sering disebut dengan istilah SPUI. Sharing pump ini cara kerjanya sama dengan infus pump, tetapi sharing pump ini hanya digunakan untuk memasukkan input atau obat kepada pasien dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Alat yang selanjutnya adalah ventilator. Nah, ventilator sendiri adalah mesin untuk membantu kerja paru-paru dalam proses pernafasan saat pasien sulit atau bahkan tidak bisa bernafas. Alat ini juga bisa disebut sebagai respirator. Alat ventilator berfungsi mendorong oksigen masuk ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Alat ini akan dihubungkan dengan selang yang dimasukkan ke dalam saluran nafas pasien melalui mulut atau hidung pasien. Proses medis ini disebut intubasi. Ya, alat yang terakhir yaitu adalah autoclave. Autoclave atau sering disebut sebagai sterilisator. Seperti namanya, sterilisator, alat ini digunakan untuk mensterilkan peralatan-peralatan medis yang lain, terutama peralatan-peralatan medis yang kecil atau peralatan yang seperti gunting medis, peralatan jahit atau peralatan bedah pada kedokteran. Nah, cara kerja alat ini yaitu adalah memasukkan material alat-alat kedokteran tadi ke dalam alat ini, dan alat ini akan memasukkan material uap bertekanan tinggi yaitu sampai pada suhu 121 derajat Celcius. Namun, terdapat juga beberapa jenis bakteri atau prion serta organisme baru yang tidak dapat dihancurkan dengan autoclave pada suhu 134 derajat Celcius. Biasanya itu bisa dengan alat autoclave yang dengan suhu tinggi atau uap dengan tekanan tinggi, baru alat autoclave itu bisa menghilangkan atau memusnahkan jenis-jenis mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang jahat atau membandel gitu. Nah, sampailah pada akhir presentasi saya dan kegiatan review peralatan yang ada di ruang IGD. Saya Krisnanda Wisnu Wijanarko, NIM 12, mahasiswa D3 Teknik Elektromedik, Poltekkes Kemenkes Surabaya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.